Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini kita akan kembali membahas MotoGP, terutama mengenai update terakhir dari konstelasi pembalap untuk 2025. Akhirnya, pasca tes di Mugello yang dilakukan sehari setelah Grand Prix Mugello di Italia, itu akhirnya Aprilia Racing secara mengejutkan ya merilis informasi bahwa mereka telah sign kontrak atau menandatangani kontrak dengan Jorge Martin yang akan diplot menjadi salah satu pembalap pabrikan Aprilia Racing mulai tahun 2025 dengan kontrak multi tahun. Multi tahunnya nggak disebutkan oleh Massimo Rivola, lebih dari 22 tahun kah? Masih belum diketahui. Namun secara umum ya, pengumuman yang dilakukan oleh Massimo Rivola ini ya sebagai direktur dari Aprilia Racing menurut saya cukup untuk membuka kira-kira konstelasi dari efek domino apa berikutnya yang akan hadir di MotoGP mengenai line up pembalap 2025. Nah, untuk Aprilia Racing sendiri, Massimo Rivola menambahkan informasi bahwa secara umum dua pembalap di Aprilia Racing itu belum sepenuhnya dapat dikonfirmasi untuk tahun 2025. Ya, namun dia bilang bahwa salah satu pembalap yang akan menjadi prioritas untuk bertandem dengan Jorge Martin di 2025 Aprilia Racing adalah salah satu pembalap yang masih membalap di Aprilia sekarang, yaitu Maverick Viñales. Maverick Viñales sendiri memiliki kontrak dengan Aprilia Racing yang berakhir di akhir musim 2024 ini dan masih kelihatannya masih bingung untuk menentukan dia akan membalap di tim mana tahun depan. Apakah di Aprilia Racing ya, tetap di sini jangan bertandem dengan Jorge Martin, atau dengar-dengar sih katanya dia mendapatkan banyak apa namanya bisa dibilang tawaran, salah satunya dari HRC Honda. Dan di HRC Honda ini Maverick Vinales juga mungkin sedikit agak tertarik. Kenapa? Karena secara umum Alex Espargaro itu memiliki potensi juga untuk menjadi test rider. Ya, Alex Espargaro kita ketahui di balapan Catalunya dia mengumumkan bahwa dia akhirnya pensiun, dan dengar-dengar di Mugello kemarin dia sudah eh, condong ke arah menjadi pembalap tes atau pembalap penguji di HRC untuk tahun 2025. Maverick Vinales ini kan senang banget kan untuk bisa bekerja sama dengan Alex Espargaro, dan dia sedang memikirkan kemungkinan untuk dia membalap dengan HRC dengan tim pabrikan Honda di tahun depan. Nah, selain itu ya, selain apa yang terjadi di dalam tubuh tim dari Aprilia Racing ya, ditentukannya akhirnya Jorge Martin membalap di tim Aprilia Racing itu akan menjadi pembuka dari domino efek berikutnya di line up pembalap di pabrikan-pabrikan lain. Dan yang paling menarik adalah secara umum ya, line up pembalap dari Lenovo Ducati 2025 itu jadi semakin mengerucut sekarang ya. Belum ada press release atau informasi resmi pada saat podcast ini dirilis ya. Selain dari Aprilia Racing itu yang tadi, siapa yang akan menjadi tandem Pecco Bagnaia di tim Lenovo Ducati atau tim pabrikan Ducati di tahun 2025. Namun arahnya memang sangat mengerucut ya, kalau menurut saya sangat merujuk ke sosok dari Marc Marquez. Nah, ini cukup cukup jadi plot twistnya benar-benar sangat sangat apa ya, kalau menurut saya sangat cepat banget terjadi di MotoGP, di mana seperti kita ketahui di sekitar Mugello itu kita sempat dengar bahwa dari Gazzetta dello Sport bahwa Jorge Martin, dia udah tulisannya tuh gitu. Nah, Jorge Martin udah sign apa namanya kesepakatan dengan Ducati. Wow, 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 wow. Itu hari, wah awal banget tuh, awal banget dari race weekend dari MotoGP Mugello, dan itu juga cukup apa namanya mencengangkan karena memang secara umum Ducati Lenovo itu awalnya ingin merilis informasi resminya di Mugello, namun akhirnya di delay ya. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, bilang bahwa pengumuman baru akan dilakukan di antara Grand Prix Mugello dengan Grand Prix Assen. Namun sampai sekarang belum ada nih informasinya. Nah, menurut beberapa analisa nih ya, teman-teman sekalian, kenapa eh, apa namanya pengumuman sign kontrak antara Jorge Martin dengan Aprilia Racing begitu begitu cepat terjadi? Ini salah satunya juga diperkirakan merupakan efek dari informasi yang dirilis oleh Gazzetta dello Sport. Ya, media dari Italia ini yang waktu itu udah confirm banget, dia nulis bahwa Jorge Martin sudah
menerima informasi bahwa dia akan membalap dengan Ducati Lenovo di tahun 2025. Dan efeknya mereka tidak menyangka ya, efeknya akan begitu besar sampai akhirnya Marc Marquez itu kelihatan benar-benar, kalau saya ngelihatnya Marc Marquez di press conference di hari Kamis di Mugello itu nggak tenang mukanya dalam mengungkapkan informasi-informasi mengenai masa depannya di 2025. Marc Marquez dengan muka yang cukup serius kalau saya lihat gitu ya, raut muka yang cukup serius itu menjawab pertanyaan beberapa wartawan mengenai kemungkinan dia membalap di Pramac Racing di tahun 2025. Marc Marquez bilang tegas bahwa Pramac Racing bukan merupakan opsi baginya untuk membalap di 2025. Wah, luar biasa. Dia bilangnya deng begitu. Alasannya dia cuman bilang bahwa enggak make sense kalau cuman membalap atau pindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Dah cuman gitu doang. Perkiraan saya juga Marc Marquez pada saat itu melihat kemungkinan kalau misalkan dia tetap membalap di di Gresini Racing, dia tahun depan akan memperoleh GP25. Sementara di Pramac Racing juga GP25. Ngapain juga kalau sama-sama mendapatkan GP25, dia mesti pindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Berubah tim, dia merubah suasana tim, dia berpisah dengan adiknya kemungkinan ya, dengan Alex Marquez, dia berpisah lagi, dia dengan kru chief yang sekarang Frankie Charchedi, dia harus melakukan banyak banget proses adaptasi di tim baru. Dia pikir dengan usianya mungkin ya di 31 tahun sekarang, hal itu nggak jadi sesuatu yang akan mudah lagi untuk bisa beradaptasi di tim baru. Oleh karena itu, menurut saya itu menjadi salah satu alasan Marc Marquez untuk bisa menjawab dengan tegas bahwa Pramac Racing bukan merupakan opsi baginya. Nah, ada sedikit background yang sempat diceritakan oleh motorsport Spanyol bahwa ternyata memang informasi yang dilakukan oleh Gazzetta dello Sport ini menjadi salah satu kunci ya keputusan ini tuh. Ya, bisa begini. Jadi bisa bayangin teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kemungkinan ya seperti diceritakan oleh motorsport.com itu Ducati itu punya semacam strategi line up untuk 2025. Memang awalnya adalah Jorge Martin untuk membalap dengan Pecco Bagnaia di tim Lenovo Ducati. Gitu ya, teman-teman sekalian. Dengan asumsi mereka akan memperoleh ini menjadi kayak pressure ke Marc Marquez untuk oke deh nanti Marc Marquez akan balapnya aja deh di Pramac Racing dengan GP25 dan juga support factory yang begitu kuat termasuk juga crew chief segala macem. Terus habis itu orang-orang dari Ducati diturunkan jauh mungkin lebih banyak di Pramac Racing untuk bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh Marc Marquez di tahun 2025. Namun ini pernyataan Marc Marquez ini nih di hari Kamis ya kepada media yang secara tegas bilang bahwa dia tidak memilih opsi untuk membalap di Pramac Racing 2025. Inilah yang membuat strategi Ducati menurut saya dan menurut motorsport itu menjadi buyar. Mereka jadi kayak sedikit wah ini nih udah di luar dari rencana mereka gitu kan. Wah gimana caranya nih Marc Marquez nggak mau balapan di Pramac Racing gitu kan di tahun depan. Dan akhirnya ya inilah yang membuat Ducati jauh lebih kelihatan bimbang lagi gitu ya. Diceritakan oleh motorsport.com bahwa setelah Grand Prix Mugello itu Jorge Martin itu intensif lagi ya berbicara dengan Ducati Corse dan ternyata dia memperoleh informasi bahwa Ducati Corse terlihat seperti lebih bimbang lagi untuk menentukan siapa pembalap di Ducati Lenovo 2025 dan kebimbangan inilah yang ditangkap oleh Jorge Martin dan dia mungkin berkata bahwa ini cukup, enough is enough gitu ya, nggak bisa Ducati bisa bimbang seperti ini. Akhirnya dia melakukan move yang bisa dibilang cepat gitu ya, bersama juga pasti ya dari wakil agensinya gitu, dari wakil manajernya untuk berbicara dengan pabrikan lain dan salah satunya adalah yang akhirnya diperoleh dengan cepat adalah dengan Aprilia. Aprilia Racing juga melihat bahwa ini tuh adalah sebuah kesempatan untuk bisa ngelikung sebentar, likung sedikit, ada kesempatan. Jorge Martin akhirnya menghindari Ducati dan mereka mendekati Aprilia Racing daripada Jorge Martin nanti dicaplok sama KTM atau pabrikan-pabrikan lain. Mendingan mereka gerak cepat untuk langsung aja ditutup deal dengan Jorge Martin dan akhirnya mereka tuh cepet banget bilang. Massimo Rivola bilang
antara sign kontrak dengan pengumuman itu hanya berselang 30 menit, teman-teman sekalian. Persis banget di hari, kalau di Indonesia itu persis tengah malam. Wah, kita semua udah bayangkan udah tidur, saya sendiri udah tidur gitu ya, dan baru baca itu sekitar sebelum subuh. Wow, ngeri banget gitu. Dan kalau menurut saya kayak gini, efek dominonya akan membuat potensi Marc Marquez untuk membalap dengan Pecco Bagnaia di tahun 2025 semakin besar di Lenovo Ducati. Nah, setelah itu apalagi nih yang bakalan menjadi efek domino berikutnya. Nah, ya, salah satunya adalah Pramac Racing nih. Pramac Racing kemarin via Gino Borsoy selaku tim manajernya dan juga Paolo Campinotti sebagai pemilik timnya itu udah bilang bahwa arahnya bahwa tahun depan Pramac Racing akan tetap bersama Ducati. Tapi secara umum ya dealnya belum ada nih, press release-nya mengenai ini. Jadi ya kita masih belum bisa pegang secara 100% juga mengenai Pramac Racing dengan Ducati. Masih ada kemungkinan mereka juga membalap juga dengan pabrikan-pabrikan lain. Salah satunya yang paling pengen banget punya tim satelit adalah Yamaha, dan mereka yang diberitakan memang selama ini untuk dekat dengan Pramac Racing. Akhirnya kita akan lihat nanti kira-kira Pramac Racing akan tetap bersama Ducati atau mereka akan pindah ya dengan pabrikan lain bersama Yamaha. Nah, selain itu juga ya yang sekarang membalap di Lenovo Ducati yaitu Enea Bastianini yang sebagai podium 2 kemarin di Mugello dengan balapan yang bisa dibilang fantastis gitu, itu akan kemana? Nah, dia tuh memiliki seorang manajer yang bisa dibilang cukup fenomenal di MotoGP, yaitu Carlo Pernat. Dan Carlo Pernat bilang bahwa pasca Mugello itu memang pihak dari Enea Bastianini itu melakukan banyak pembicaraan ke pabrikan-pabrikan lain. Dan sepertinya sih ya, salah satunya yang paling deket dengan Enea Bastianini adalah dia akan membalap di Tech 3 yang kemungkinan tahun depan itu akan kembali menggunakan brand KTM, tidak menggunakan brand gas-gas gitu ya. Itu bisa aja terjadi ya. Secara umum juga mereka menggunakan motornya tetap motor KTM juga sih. Gas-gas hanya pemilihan brand yang dilakukan dengan background atau latar belakang benar-benar kayak bisnis banget gitu ya. Nah, gas-gas sendiri merupakan brand yang awalnya memang ditemukan atau dihadirkan itu di Spanyol. Jadi ini sebenarnya brand asli Spanyol yang namanya gas-gas. Sementara KTM sendiri merupakan brand asli Austria. Nah, jadi seperti itu beberapa kira-kira kemungkinan konstelasi pembalap 2025 sudah mulai terbuka setelah Aprilia Racing akhirnya membuka jalan. Jadi membuka jalan bukan Ducati akhirnya, tapi Aprilia Racing dengan merilis informasi resmi bahwa Jorge Martin akan membalap dengan mereka di 2025. Kita akan tunggu ya. Secara umum informasi dari Ducati Corse mengenai siapa yang akan membalap dengan Pecco Bagnaia di tim Lenovo Ducati 2025. Apakah orang yang berpotensi besar ini yaitu Marc Marquez atau masih pembalap-pembalap lainnya? Salah satunya mungkin ya Enea Bastian ini juga mungkin masih punya kesempatan untuk bisa tetap membalap di sini. Itu aja. Nanti kalau ada update langsung kita update juga informasi mengenai ini. Untuk sementara terima aja itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.